semua pahlawan yang tidak bisa kita sebut satu persatu, tapi mereka yang membayar saham kemerdekaan dengan darah dan air mata mereka. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Usai dilantik menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan di hadapan seluruh sidang yang berkumpul di gedung MPR, bahwa sesungguhnya rasa syukur yang besar disampaikan kepada Tuhan dan juga kepada para pahlawan atau pejuang yang berdarah-darah untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada banyak pahlawan yang berjuang, bahkan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih yang besar kepada para pemimpin bangsa Republik Indonesia ini, dari Presiden pertama yaitu Soekarno hingga Presiden yang ketujuh yaitu Presiden Joko Widodo. Mereka semua adalah pejuang atau tokoh bangsa yang begitu luar biasa mendedikasikan dirinya untuk kemajuan negara Republik Indonesia ini. Indonesia merupakan negara majemuk, maka dari itu perlu perjuangan atau usaha yang sungguh-sungguh untuk merawat keutuhan negara Republik Indonesia agar tetap terjaga. Dalam hal ini, Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Presiden Gus Dur telah menanamkan contoh atau teladan yang dikenal sebagai tokoh atau bapak toleransi yang terus mengedepankan agar saling menghargai meskipun berlatar belakang agama yang berbeda satu dengan yang lain. Inilah yang disyukuri oleh Presiden Prabowo Subianto agar mengajak seluruh masyarakat melihat apa yang sudah ditanam oleh tokoh atau pejuang pemimpin bangsa kita. Semua pahlawan yang tidak bisa kita sebut satu persatu, tapi mereka yang membayar saham kemerdekaan dengan darah dan air mata mereka. Kita bersyukur kepada Presiden dan Proklamator pertama, Bung Karno, yang telah memberi kepada kita ideologi negara Pancasila. Yang keluar masuk penjara, dibuang di mana-mana dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Kita juga bersyukur kepada Presiden Soeharto yang banyak jasanya dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila itu sendiri, yang telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kita berterima kasih kepada Presiden Habibie yang telah membuat dasar untuk kita meraih dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 98. Harus diakui,
di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat, menghadapi tsunami, menyelesaikan bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, menyelesaikan pertikaian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama. Ini prestasi yang harus kita akui. Saudara-saudara sekalian, mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang sekarang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, yang berdaulat, yang merdeka, yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini. Ingat waktu COVID, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri telepon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana wong cilik, bagaimana warung Tegal, bagaimana ojol, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Saudara-saudara sekalian, akhir kata, Presiden Prabowo Subianto dengan semangat yang berapi-api menyampaikan pidato perdananya usai dia dilantik menjadi Presiden Indonesia, dan ia menyampaikan rasa syukur yang begitu besar atas apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang bangsa ini, para pahlawan, dan juga para pemimpin-pemimpin sebelumnya, yaitu para presiden yang sudah berjuang begitu luar biasa agar negara Republik Indonesia ini secara geografis merupakan negara yang besar dan juga menjadi negara yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Seorang pemimpin yang besar dan sejati adalah seorang pemimpin yang tidak pernah melupakan sejarah para pemimpin pendahulunya yang sudah menanamkan jejak-jejak yang begitu luar biasa dan juga yang bisa menghargai sejarah dan karya-karya pemimpin sebelumnya. Presiden Prabowo mengajak bahwa untuk mengelola bangsa atau negeri Indonesia ini tidak bisa oleh sedikit orang, tetapi oleh semua elemen masyarakat di negeri
khususnya putra putri terbaik di Indonesia ini yang terpanggil untuk membangun negeri ini bersama-sama, baik dari daerah maupun pusat, untuk terus berjuang menjaga negeri ini. Kesatuan merupakan kunci dari sebuah awal untuk menuju Indonesia emas, menuju Indonesia yang gemilang. Ajakan Prabowo Subianto sebagai presiden agar bisa menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Jangan sampai perbedaan yang ada menjadi gap atau tembok, atau bahkan menjadi celah terjadinya perpecahan sehingga menjadi timbul kekacauan di negeri ini. Khususnya perbedaan keyakinan atau perbedaan agama jangan sampai menjadi trigger sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di negeri kita, saling menyerang satu dengan yang lain. Saatnya untuk membangun bangsa, saatnya untuk bangkit dari keterpurukan berbagai bidang yang ada di negeri kita, sehingga pemerataan terus terjadi dan perkembangan atau pembangunan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang berada di pusat, tetapi juga sampai kepada daerah-daerah di seluruh negeri Indonesia. Kiranya apa yang sudah ditanam oleh pemimpin pendahulu sebelumnya dan Presiden Prabowo dapat memimpin ke arah yang lebih baik untuk kemaslahatan seluruh masyarakat di Indonesia. Harapan bangsa Indonesia dipercayakan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kiranya harapan itu tidak pupus, tetapi menjadi secercah cahaya yang memberikan kesejukan dan ketenangan. Indonesia maju, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan.